Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kali ini melanjutkan kajian. Tadi Warahmatullahi wabarakatuh. kecil beberapa pengertian-pengertian saja. Jadi kuliah ini sebenarnya tidak terlalu banyak teori ya, karena lebih banyak ke praktik. Jadi nanti untuk teori hanya simpel-simpel saja, pengantar sedikit. Nanti teman-teman diarahkan lebih banyak ke praktik untuk menulis, ya, mengamati, kemudian analisis, dan juga submit dan harus dimuat di media tujuan seperti itu. Nah, secara umum ini ya, jadi tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah itu sebenarnya ya, kalau bahasa sekarang itu academic writing ya, tulisan akademik ya. Ini memang yang membedakan adalah dia ditulis akademisi, sivitas akademika ya, tulisan mahasiswa, guru, pelajar juga lah, untuk mengembangkan, kemudian apa namanya, di dalamnya itu bisa berupa explanation, deskripsi, atau prediksi, juga bisa pengawasan atau kontrol. Kemudian juga berupa laporan, ya, laporan ilmiah, laporan akademik dari hasil riset, biasanya itu juga tulisan akademik atau tulisan ilmiah. Kemudian juga hasil karangan, bisa deskripsi, kajian literatur, dan sebagainya. Kemudian juga sebuah karya ya, yang isinya itu memaparkan ini, apa namanya, pembahasan ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Lanjutkan. Fungsinya ini untuk menjelaskan, memprediksi, mengontrol. Nah, menjelaskan saya kira ya umum ya. Jadi setiap temuan penelitian atau temuan dari apa yang kita kaji itu biasanya perlu kita jelaskan melalui karya yang kita tulis. Sedangkan untuk memprediksi itu, untuk mengukur kejadian yang akan datang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Misalnya kita akan menghadapi era disruption ya, era revolusi industri, dan sudah ya tidak akan. Nah, ke depan kan meramal ya, ke depan itu guru-guru tidak lagi membuat RPP dicetak misalnya. Maka Anda melakukan penelitian tentang RPP digital misalnya. Ternyata dari penelitian itu memprediksi 5-10 tahun ke depan RPP itu tidak lagi dicetak. Gitu. Dan ternyata setelah 10 tahun ke depan benar. Nah, itu misalnya ya, itu namanya memprediksi. Kemudian untuk kontrol ya, ini biasanya lebih ke bisa pernyataan, bisa informasi, bisa pengetahuan, dan juga bisa kebijakan ya. Kalau riset-riset kebijakan itu atau penelitian tulisan kebijakan itu namanya policy research ya, penelitian untuk kebijakan. Jadi dia melakukan penelitian itu untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Contohnya banyak ya. Seperti contoh kita kemarin di Balitbank itu meneliti tentang kutab. Jadi kutab itu karena tidak madrasah, tidak sekolah, ketika nanti dia berkembang pesat di Jawa Tengah khususnya, itu kira-kira posisinya apa? Pekerja pendidikan formal, non formal atau informal, atau pendidikan masyarakat TKPM ataupun TKPM seperti itu. Jadi ini nanti dirangkum menjadi policy brief ya, dikirim ke kementerian untuk dijadikan kajian akademik untuk menentukan sebuah kebijakan. Ini seperti itu. Itu namanya untuk kontrol juga bisa, untuk policy riset ya. Nah, saya kira fungsinya banyak lah ya, untuk pengetahuan, pendidikan, fungsional, dan untuk guru, untuk ASN. Saya kira jelas untuk ini, untuk naikkan profesi, untuk PKP, pengembangan keprofesian berkelanjutan, untuk PAK lah.
untuk kenaikan pangkat, jenjang karir. Manfaatnya banyak lah. Saya kira teman-teman kalau jarang menulis itu ya jarang baca juga, saya yakin ya. Baca WA. Kemudian juga tidak pernah mengkomparasi, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, jelas. Nah, antara tesis, antitesis, dan sintesis itu memang diawali dari kegiatan membaca. Dan juga kegiatan kepustakaan, mulai dari tahu buku-buku, tahu literatur, tahu jurnal, tahu artikel, ya tahu buku-buku terkenal. Itu memang diawali dari kegiatan pustakaan ya, minimal bukunya Steinbing itu tahu apa saja, bukunya Ki Hajar Dewantara itu tahu apa saja ya. Kemudian misalnya ngomong tentang pendidikan pedagogi kritis itu siapa tokohnya, bukunya tahu ya. Kalau nggak pernah baca ya nggak bakal tahu. Indonesia sekarang tertinggal itu memang males baca termasuk mahasiswanya ya. Kemudian pengorganisasian fakta data secara jelas sistematis. Dari tulisan ilmiah itu memang kita membuat gap riset kan. Nanti saya contohkan di saat artikel ilmiah, nanti saya contohkan. Ini kita artikel populer dulu. Kepuasan intelektual lah, jelas lah. Tidak ada orang yang pinter tanpa tulisan ya. Pinter apapun kalau nggak punya artikel ilmiah itu ya sama aja. Yang gobol bahasanya. Terus memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, jelas. Bahan acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya, jelas. Kalau Anda nulis nanti pasti ditulis orang lain. Minimal dirujuk dalam sebuah daftar pustaka. Mana Anda mau dirujuk nggak punya tulisan. Kemudian cirinya jelas, logis. Logis itu sesuai kaidah atau cara berpikir yang benar ya. Logika. Kemudian kalau rasional itu common sense, masuk akal sehat. Jadi beda antara logis dan rasional, itu beda. Data jelas, fakta yang ada jelas. Objektif ya, tidak falsifikasi, pemalsuan, sistematis, jelas. Pembahasannya tuntas dan komprehensif menyeluruh. Bahasanya baku ya. Jadi jangan ada yang ditulis YG, itu enggak baku, itu bahasa WA itu. Masih banyak seperti itu. Dapat diuji kebenarannya. Nah, ini saya kira ketika ada sesuatu yang memang ditemukan dia jurnal itu, di artikel ilmiah itu memang real berdasarkan fakta. Maka ketika tidak sesuai fakta, ketika diuji kebenarannya, saya kira juga menjadi bodong, itu riset palsu itu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Tidak emotif ya, tidak terlalu curhat, tidak bisa. Meskipun penelitian itu juga berawal dari kegelisahan intelektual, kegelisahan akademik, tapi bukan curhat ya, bukan curhat personal, tapi memang masalahnya itu juga masalah ilmiah, masalah akademik problem, tidak masalah personal ya, tidak ambigu. Tujuannya jelas, transformasi pengetahuan ya, melatih keterampilan dasar untuk meneliti, membuktikan potensi wawasan ilmiah, membentukkan etos ilmiah. Nah, ini penting. Karena melatih mengungkapkan ide. Kalau Anda tidak pernah merumuskan suatu karya ilmiah, memang susah dalam mengungkapkan kata-kata panjang yang ilmiah ya. Dan nanti Anda polanya akan ketemu. Kalau artikel populer, riset populer itu bebas, silakan, tidak pakai teori, tidak apa-apa. Cuma nanti ketika sudah ke artikel ilmiah, mau tidak mau harus berdasarkan teori, berdasarkan konsep, berdasarkan literatur. Ini jenisnya ini secara umum lah. Saya kira sudah tidak perlu lagi. Yang penting bisa nulis ya. Bisa nulis sama aja. Kemudian kalau artikel ilmiah yang populer, saya menyebut ya artikel populer itu ada yang artikelnya itu ada rubriknya, ada opini, wacana, gagasan, perspektif, pendapat. Kalau essay atau feature itu ya rata-rata hanya essay gitu aja ya. Tajuk rencana atau editorial itu ditulis oleh wartawan, redaksi. Artikel dan essay itu ditulis oleh penulis lepas ya, di luar keredaksian. Artikel ilmiah ini contoh-contohnya ya, yang pertama makalah itu artikel ilmiah, meskipun kadang juga masih banyak yang tidak ilmiah ya, karena tidak menggunakan metode,
masih copy paste ya Anda itu. Dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jadi artikel ilmiah, namanya tetap artikel ilmiah, tapi dia dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah itu bukan nama karya, itu nama terbitan ya. Sama kayak majalah, itu nama terbitan. Nulis apa? Nulis jurnal. Bukan nulis jurnal, nulis artikel ilmiah untuk dipublikasi di jurnal. Harusnya seperti itu. Karena jurnal ilmiah itu nama terbitan, bukan nama karya. Kemudian artikel ilmiah yang dipublikasikan di proceeding seminar ya. Proceeding seminar itu kumpulan artikel ilmiah nanti dibuat berseri ataupun tidak berseri ketika ada seminar nanti dipresentasikan. Setelah itu direvisi dan biasanya dimuat juga via OJS ya, Open Journal System, maupun cukup di kumpulan proceeding yang cetak ya. Ada juga best practice, pengalaman terbaik. Kebanyakan ini para guru yang memiliki mengembangkan model ataupun metode media pembelajaran nanti dibuat best practice gitu ya. Nah, kemudian juga rumpun tugas akhir, saya kira sudah tahu lah. Jenjang S3 itu ya ada tugas akhir namanya ya. S1 deskripsi, S3 itu, S2 itu tesis, S3 disertasi. Ini contoh-contohnya kemarin sudah saya kirimkan, dan minggu depan kita bahas satu persatu, bisa dilengkapi. Nah, sampai di sini sebelum artikel populer ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada, sebelum kita lanjutkan. Baik Pak, saya Handarifa Saidia, izin bertanya. Ya, silakan. Baik, mengenai karya tulis ilmiah, itu kan memang kita perlu penelitian ya Pak. Terkadang perlu penelitian dan menjadikan sebuah laporan seperti itu. Nah, dalam perjalanannya itu, perjalanan pembuatan karyanya itu kadang-kadang kehabisan ide gitu Pak. Mungkin tersendatnya di masalah itu. Jadi sudah mau ke tahap akhirnya, ke tahap penyelesaiannya, tapi masih ada yang ganjel gitu, masih ada hal-hal yang kok kayaknya ini nggak sinkron, kayaknya ini kurang nyambung atau gimana seperti itu. Nah, mohon mungkin ada tipsnya Pak atau cara penyelesaiannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, kalau tidak ada contohnya ya saya nggak bisa ngomentari ya. Harusnya ada contoh yang ditampilkan nanti ganjelnya itu di mana, penulisan susahnya itu di mana. Itu kan saya kira kalau runtut saya kira gampang, tidak bisa apa ya, tidak ganjel gitu loh. Jadi intinya nanti ketika Anda nulis itu usahakan cara kerja ilmiahnya nyambung, mulai dari tahapan pertama itu ya mencari masalah, mencari tema, mencari isu, mencari sebuah problem akademik ya, bukan judul dulu, tapi ada pola yang memang orang itu berpikirnya kan tidak harus sama ya, deduktif induktif itu ya. Dan nanti menentukan judul baru Anda mencari masalahnya, tapi itu lebih susah sebenarnya karena Anda mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau berangkat dari masalah dan sudah ketemu topiknya, fokus dan skopnya, setelah itu dirumuskan judulnya. Setelah itu ya biasanya menentukan sampel, ya, metodenya dan sebagainya. Setelah itu nanti diteliti, semuanya sudah jalan, hasilnya dianalisis, disajikan dalam artikel ilmiah itu. Jadi itu, kalau seperti itu tidak akan ganjel. Nah, kemudian mulai dari pendahuluannya. Tapi memang idealnya belum ke artikel atau karya tulis ilmiah itu diawali dari proposal. Nah, karena pola penulisan kita itu kan artikel ilmiah langsung dipublikasi di jurnal ya, kita tidak ada tahapan proposal.
Nah, maka kadang itu bingungnya di situ, karena kita langsung menyuguhkan hasil. Padahal prosesnya memang tidak kita lakukan secara runtut dan sistematis. Tapi ya tidak ada masalah sebenarnya. Jadi itu apa ya, kekurangan kelebihan lah. Tapi memang harusnya tiap tema itu memiliki kekhususan dan tergantung penguasaan kita. Bisa jadi karena kita tidak menguasai, ketika kita menuliskannya juga tersendat, menjadi masalah. Jadi itu saja sih sebenarnya. Kalau ada problemnya, saya kira bisa disampaikan di mananya gitu, apa di metodenya, apa di penyajiannya, atau di simpulannya kan. Kira-kira babnya juga hanya itu saja ya. Itu kira-kira Iya, untuk terima eh, kasih. ya ilmiah. Nanti intinya bisa kita praktikkan di ini ya, di lanjutan setelah semester UTS nanti. Oke, ya saya lanjut kalau nggak ada. Ada ke artikel populer dan esai populer. Kemarin saya sudah mengirimkan contohnya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan berdetail-detail. Yang penting Anda bisa nulis dan dimuat saja. Nah, memang di beberapa buku, artikel populer ini ada yang memasukkan ke dalam karya tulis jurnalistik ya. Tapi di buku saya tulis ini bagian dari artikel ilmiah. Alasannya jelas. Satu, dia ada kutipan. Dia ada dasar, ada teori, ada literatur yang dikutip. Ya. Kalau populer ansih itu kan berita. Berita itu narasumbernya ya narasumber yang diwawancarai, narasumber yang dikutip. Tapi kalau artikel populer kan ditulis bahasanya pun menggunakan selain dari konten ya, kontennya menggunakan metode, bukan metode ilmiah yang detail-detail enggak, tapi metode penulisan yang memang dia itu menggunakan rujukan gitu loh. Meskipun tidak ada daftar pustaka, karena selingkuh artikel populer itu ya beda dengan makalah, beda dengan skripsi ya. Nah, jadi artikel populer ini intinya dia masih rumpun karya tulis ilmiah menurut saya di buku itu saya tulis begitu. Itu dasarnya. Kemudian secara bahasa dia juga menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Bukan baik dan benar tapi benar dan baik. Benar itu sesuai kaidah ejaan, baik itu sesuai konteks ya. Sesuai diglosia, sesuai ruang dan waktunya. Nah, di bahasa artikel populer kalau artikelnya itu apa, kalau rubrik atau medianya itu bagus, pasti diedit, pasti ketat untuk bahasa. Tapi kalau media-media biasa yang tanpa kurasi ketat, tidak ada honornya biasanya, itu memang ya yang penting tidak plagiat banyak-banyak, maksudnya similarity ya. Anda ngutip hanya satu paragraf atau tidak ngutip blast, yang penting dimuat seperti itu. Tapi kalau artikel yang itu di media-media bonafit ya, media-media besar, diedit gitu. Jangan sampai ada kata di mana kok masih digandeng, lah itu nggak lulus KPI itu nanti. Karena saya sangat memperhatikan soal ejaan. Dan ejaan itu ketika salah, sekali salah, tahun-tahun kok salah dan dibaca banyak orang, apalagi sudah dimuat itu jadi sejarah bahwa kita itu buruk tulisannya. Meskipun substansinya bagus. Jadi itu ya, kenapa saya memasukkan artikel populer ini sebagai rumpun artikel ilmiah. Nah, definisinya ini ya, karya tulis yang membahas tema tertentu, kebanyakan pendapat pribadi, asumsi, ya monggo nggak apa-apa, tesis kita, pikiran, gagasan, teori, data yang dimuat di media massa dan populer. Populer itu maksudnya bahasanya ngepop, bahasanya populer keseharian, bahasa koran, tidak bahasa ilmiah ya. Meskipun juga bahasa artikel saya juga masih ilmiah ya bahasanya. Jenisnya ini tadi sudah kita singgung ya. Ada rubriknya opini, wacana, gagasan, perspektif, pendapat. Ciri-cirinya ini ya, tadi sudah saya contohkan. Bahasanya ngepop, tidak terlalu kaku ilmiah, di media massa jelas. Kemudian tidak memakai rujukan, ini saya sebut zona. Tidak ada daftar pustaka memang.
lebih banyak berisi pendapat pribadi daripada teori. Jumlah karakternya, nah ini 5.000 sampai 8.000, sekitar 2 sampai 3 lah, 2 sampai 3 halaman A4 ya, no space ya. Dan mengulas isu-isu terkini yang sedang viral sekarang. Nah, lalu apa bedanya dengan esai? Nah, ini memang kalau saya pribadi menyimpulkan hampir tidak ada bedanya. Tapi ada bedanya ya. Karena pada intinya ketika saya nulis ini esai apa artikel hampir sama. Tapi memang beda ya. Karena esai itu prosa sebenarnya. Yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dilihat dari sudut pandang pribadi penulis. Kadang nggak mudeng juga karpe esai penulis itu ya tanya ke esaisnya ya. Dan ini bedanya. Dia sangat subjektif. Kalau artikel ilmiah kan artikel populer masih daki-daki, masih pakai teori. Tapi kalau esai itu kadang perspektif pribadi ya. Saya ngomongnya jadi teori apa esai. Bahasanya lebih santai daripada artikel populer, jelas. Dan ini yang paling membedakan, dia berprinsip jurnalisme sastrawi. Kalau Anda pengen tahu jurnalisme sastrawi, silakan baca buku seorang penulis itu. Siapa ya, saya lupa. Tapi ada bagus itu, jurnalisme sastrawi. Agar tulisan Anda itu halus, tidak kaku. Tulisan saya itu memang kaku. Memang sesuai genrenya sih. Tapi kalau ketika mau nulis yang esai harus banyak, ya kalau gampangannya mendengarkan lagu-lagu Malaysia itu untuk memudahkan Anda bermental jurnalisme sastrawi halus. Kemudian dimuat di media massa jelas, jumlah karakternya sama, tidak memakai rujukan juga sama, tidak memakai daftar pustaka sama. Tapi yang paling membedakan adalah bahasanya menurut saya, sudut pandangnya, prosa dia, dan lebih banyak ke subjektivitas sebenarnya. Itu simpel saja, tidak terlalu banyak teori ya, nanti banyak ke praktik. Saya contohkan yang artikel populer, dan nanti teman-teman langsung kepada teknis penulisannya ya. Kadang jangan sampai ada yang keliru cara nulisnya. Nah, seperti ini modelnya, dan minggu depan kita praktikkan. Ini contoh saja. Bisa kita ulangi juga minggu depan. Nama judul, oleh, terus nama afiliasinya ya. Kemudian langsung ke ini tulisannya seperti ini. Saran seperti ini. Paragrafnya nggak usah gemuk-gemuk ya. Silakan pakai data, ini artikel populer ya. Silakan pakai data, pakai teori. Monggo. Polanya seperti ini. Ya. Jadi ini lead-nya ya. Berapa paragraf. Kemudian ini masalahnya ya, atau inti yang saya gelisahkan gitu ya. Kemudian di sini solusinya. Di polanya sangat sederhana artikel populer itu. Ini yang kemarin dimuat di kemarin ya. Dan saya harap nanti minimal harus tembus tribun ya. Ini ketika sudah dimuat seperti ini. Dan polanya juga sedikit ini masih diedit, tadi belum diedit. Tapi kayaknya ngeditnya hanya ini tok, bawahnya ini loh, afiliasinya. Yang lain kayaknya saya cek juga nggak ada yang diedit. Intinya teman-teman ketika sudah nulis di muat tuh jangan langsung seneng tok, tapi dibaca lagi. Kira-kira yang berubah itu di paragraf mana harus hafal. Dan sampai ketika sudah dimuat seneng malah nggak belajar lagi. Nah, itu jangan sampai, harus. Saya pun tetap rajin membaca yang saya tulis dan penulis yang saya baca. Itu contoh artikel populer. Dan ini saya contohkan yang artikel esai populer ya. Ini saya sebut masih esai ya. Esai ini karena lebih ke cerita sebenarnya, nggak penting amat, nggak penting amat
diungkapkan, tapi bisa menjadi sebuah tulisan dan nanti bisa kita giring perspektifnya dengan menggunakan teori ataupun sebuah pendapat ya. Receh-receh nih dashboard. Lampu merah. Oh, pos yang receh, weh. Kemudian ini contohnya seperti ini ya. Ini kan cerita ya. Tidak penting amat gitu loh. Nah, terus kita ulas dari mengangkat sebuah cerita pengantar itu, kita ulas ke hal yang lebih agak serius ya. Nah, nih kemudian saya menggunakan glowing, terus ini kan sekarang bersinar atau meling-meling istilah orang Jawa ya, apa meneh putih resik itu kan nggak familiar lagi, yang familiar adalah glowing itu sendiri. Nah, untuk paragrafnya pun nggak perlu ribet-ribet ya, hanya satu, ini satu, dua kalimat satu paragraf. Nah, jadi itu kira-kira meskipun ini esai, tapi cara penulisannya pun harus sesuai kaidah. Ya. Contoh, mafhum hari ini kita mengenal istilah glowing. Glowing itu bahasa Inggris, tidak ada bahasa Inggrisnya. Kemudian ya bersinar itu maksudnya. Di kalangan kaum hawa, di kalangan. Ini contoh yang kadang sering masih digandeng. Pokoknya di depannya kok kata tempat itu harus dipisah. Ini sangat sederhana, tapi banyak teman-teman yang masih nggak teliti gitu loh, masih kutil, kurang teliti atau nggak tahu. Nah itu repot juga kalau nggak tahu. Majleb ini kan bahasa lisan ya. Nah, ketika ditulis bahasa tulisan bisa dimiring ya. Karena ini bahasa Jawa aslinya. Ratap juga hampir seperti itulah artinya ya. Nah, kemudian kalau kutipan ini bisa seperti ini. Kemudian kita geser. Ini juga saya karena ini hanya mengangkat tentang ini ya, idiom humanisme ya, manusia yang bersinar itu seperti apa. Dan ini juga ada teori di sini. Nah, ini jeru ya aslinya. Istilah glowing artinya bersinar ya, senada dengan idiom ini, Gasden dan Florescan. Flores ya kayak iklan Floris ya Pak gue. Oh, sini bersinar, yang ini bercahaya, bersinar, berbicara. Masalahnya kita selama ini hanya memaknai ilmu tentang cahaya dari sudut pandang materi dan fisik saja. Kita melupakan bahwa ada imateri, ada dimensi metafisika. Inti dari segala yang fisik adalah yang metafisik. Sebab rata-rata hakikat itu yang tak tampak, sebut saja kebahagiaan, cinta, kasih sayang, dan lainnya. Nah, untuk memudahkan hal itu, kita harus membaca Surat An-Nur ya, atau kitab Miskat Al-Anwar ya, Imam Ghazali, Eternal Light, ini Fatullah Gulen, dan juga Agya Mirza, ini contoh ya. Karena memang di beberapa buku-buku ini menjelaskan tafsir tentang cahaya. Nah, ini kan sangat dalam, kalau Anda nggak pernah baca literatur ya nggak bakalan tahu di mana kita mendapatkan terjemahan tentang glowing yang metafisik yang sebenarnya selain di terjemahan Surat An-Nur tadi. Itu contoh saja sebenarnya. Nah, tetapi saya juga meragukan ternyata terjemahan atau kitab tentang Fatullah Gulen dan sebagainya itu masih sebatas membahas tentang Nur Muhammad, cahaya yang terpuji dari segi fisiknya bagi Muhammadnya, tidak cahaya yang terpuji. Jadi makhluk pertama Tuhan kan jelas Nur Muhammad, bukan Muhammad ya, tapi Nur Muhammad. Nah, tapi sekarang istilah glowing itu saya hubungkan ya, coba aja dibaca dipahami. Ini esai tapi agak mendalam. Itu contoh saja. Artinya kita meskipun nulis esai tapi apa yang kita tawarkan itu benar-benar baru, benar-benar ada kebaruan ya, mendalam, tidak hanya cek-cek dulu. Nah, kalau bisa seperti ini lebih bagus.
Tapi kalau bisa seperti ini memang harus banyak baca. Kalau nggak pernah baca ya sudah, nulisnya nggak tahu saya. Itu contoh saja untuk artikel populer dan populer, penjelasan pengantar ya artikel ilmiah. Itu mungkin cukup saya kira untuk simulasinya. Di depan nanti masing-masing melanjutkan tugas yang kami sudah kirim, nanti kita bahas. Kalau nggak dibahas, direview, nggak tahu kesalahannya di mana. Nanti saya harap bisa dikirim segera sebelum hari H, nanti saya bisa membaca-bacanya. Kalau hanya sistem kebut semalam, hanya asal formalitas mengumpulkan, ya saya nggak bisa meneliti atau mereview semuanya. Ya. Sebelum hari H nanti bisa dikirim, bisa ke grup atau via Jabri, nanti coba saya baca, terus kita ulas. Monggo, ini kok nggak ada orangnya semua, tuh. Ngomong sama patung malah. Maksudnya hari H itu pertemuan besok no, Pak? Halo, assalamualaikum. Terus sebelum jadwalnya. Selama pembuatan draftnya niku boleh konsultasi nomboten, Pak? Dibuat sebisanya aja, nanti kita bahas. Yang penting apa? Di judul pemilihan isu itu sangat menentukan. Ini yang artikel esai populer. Jadi kalau isu-isu sekarang Anda bisa menyesuaikan yang Anda baca di media itu kira-kira Anda gelisah di isu apa, di bidang apa. Sekarang kan banyak isu ya, yang untuk pendidikan itu banyak sekali lah. Kalau mau nulis politik ya monggo, kalau mau nulis bidang-bidang lain ya monggo. Kalau mau nulis isu-isu umum itu coba Anda rajin baca ini, kolom Detik itu sangat update ya isu-isu terkini. Dan saya harap nanti tidak hanya di Tribun tembusnya ya, bisa ke Detik. Detik itu lumayan, honornya 500.000 itu. Kemudian juga bisa melihat hari penting nasional itu bisa dicatat. Jadi bulan ini itu ada peringatan apa saja. Itu kalau biasanya teman-teman seperti itu. Ada peringatan apa saja. Misalnya tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Ketika Anda menulis Hari Kesaktian Pancasila, yang ngirimnya jangan tanggal 29. Kalau bisa tanggal 28. Biar bisa dimuat, dikurasi. Redaktur dulu. Jangan H-1, kalau bisa H-3, H-2 lah maksimal. Jangan H-1. Jadi itu cara mencari isu itu seperti itu. Kita baca di opini media Indonesia, media Jakarta, Koran Jakarta atau Detik itu saya kira update terus kolom Detik. Dan nanti Anda di situ bisa membuat akun, langsung memasukkan. Nanti kalau ditolak ya ditolak, kalau dimuat ya dimuat. Dan itu lumayan itu honornya 500. 2 minggu ditransfer kemarin saya. Karena sudah lama nggak nulis di situ ya, sejak 2017. Nggak koper yang itu. Monggo yang lain. Baik Pak, berarti itu kita sekarang mulai membuat rancangannya dulu nggih Pak? Sejadinya dulu atau gimana? Jadinya dulu enggak apa, sesuai yang kemarin. Jadi selama ini kan sudah banyak tugas tentang itu, tapi nggak tahu sistem Anda nulisnya itu gimana. Copy paste, nulis sendiri,
asal kebut atau gimana saya nggak tahu. Tapi di mata kuliah ini kita beresi semua itu, jangan sampai masih copy paste, kemudian masih ikut semalam. Memang benar-benar kita serius karena ini mata kuliahnya gitu loh. Dan nanti ini bisa menjadi soft skill teman-teman ketika mau mengirim di media massa. Dan saya harap tidak terlalu banyak teori, kuliah ini memang lebih ke praktik. Kita harus dimuat gitu loh. Dan sasarannya media-media yang memiliki honor. Nah, Baik, kenapa Pak. bukan masalah honornya ya, tapi sistem redaksinya, kurasinya, seleksinya itu yang harus mendapat pelajaran di situ. Tolak itu biasa, gitu. Nggak dimuat itu biasa. Kalau Anda tugas kan yang penting untuk mengejar tugas. Nah ini kan bukan mengejar tugas, tapi tugasnya ya kui gitu loh. Makanya nanti harus jauh-jauh hari, apalagi nanti kita mengejar yang artikel ilmiahnya ya. Kalau artikel populer sih santai, 2 halaman selesai. Tapi kalau artikel ilmiah kan harus nggak batek otak gitu. Kalau nggak terbiasa ya repot. Itu kira-kira, silakan yang lain kalau masih ada. Ada yang lagi? Kelas B enggak ada yang tanya. Kelas B ini cerdas-cerdas orangnya. Siapa yang tidak hadir kelas B? Halo, dengar enggak ini? Saya ini ya, saya absen sesuai yang ada ya. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi, ada enggak? Ada, silakan bertanya loh. Ini target tahun ini harus minimal tembus 1.000. Nah, syukur-syukur ada yang di detik. Nanti tak perlu tatap muka memang untuk apa cara register di apa di user. Kalau bisa sendiri malah bagus ya. Itu tinggal register di kolomnya, nanti diisi aja. Setelah itu nanti Anda naskahnya sudah jadi, tidak perlu dikirim email ya, tapi cukup langsung diupload di websitenya, di detiknya itu judulnya, kemudian isinya, perhatikan apa caranya, nanti langsung disubmit seperti itu. Lumayan itu. Ada resensi juga ya. Tidak tiap hari, hanya beberapa hari tapi memang di situ media nasional, sebenarnya ya lumayan. Nanti kurasinya memang agak ketat di situ. Tapi yang penting nanti kalau sudah dimuat sekali itu gampang pintu masuk. Itu kira-kira cukup kalau tidak ada pertanyaan. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti bisa dikirim via grup aja, enggak apa-apa. Nanti silakan dirumuskan isu-isu terkini ya. Anda kalau cari isu aja enggak bisa lah, itu malah prihatin saya. Anda kan tiap hari nonton TV, nonton YouTube, buka WA, buka Instagram, Facebook, itu kan sumber masalah sebenarnya. Banyak orang berpendapat, curhat, menulis status, bisa jadi isu. Ya, tapi yang terkini ya, yang
kekinian seperti itu. Nah, itu bisa ditulis menjadi bahan ide sebenarnya. Jadi tidak ada kata kok kekurangan ide itu berarti otak Anda nggak jalan itu. Perlu dilihat itu otaknya memang atau akalnya gimana itu. Berpikir atau tidak gitu. Itu ya kira-kira kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada berkata yang kurang berkenan dan waktu saya memang banyak sekali agenda. Memang nanti kita hari-hari tertentu khusus untuk tatap muka, khususnya saat praktik itu ya, nanti saya ajari sampai teknis. Jika saja ada kesempatan kita tatap muka seperti itu. Ini itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, tak tunggu ya. Iya, Pak.